Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat dan aman. Sekarang kita akan berdiskusi tentang pendidikan dan kearifan lokal bersama Ibu Wirdaningsih. Semoga semua sehat dan aman saja. Alhamdulillah. Kearifan lokal intinya adalah nilai pandangan masyarakat setempat yang bersifat bijaksana dan penuh pengertian. Bentuk-bentuk kearifan lokal itu ada pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, dan mekanisme pengambilan keputusan lokal. Contoh-contoh dari kearifan lokal. 1. Kearifan lokal pendidikan anak yang merupakan dapat pada tradisi khatam Quran. Nah, tradisi khatam Quran itu adalah sebuah kearifan lokal pendidikan anak karena di situ ada penguatan karakter anak seperti percaya diri, sikap gotong royong, sikap berbagi, sikap tolong menolong, dan sikap suka menerima tamu. Banyak hal internalisasi nilai ketika tradisi khatam Quran itu diselenggarakan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa baca dalam buku Khatam Quran for Children atau juga baca refleksi kontribusi antropologi untuk Indonesia dalam bentuk proceeding. Nah, yang ini kalau dalam bentuk videonya Anda bisa lihat dalam YouTube video Khatam Quran yang bisa dilihat sebagai kearifan lokal pendidikan anak di Sumatera Barat. Kemudian ada lagi disebut kearifan lokal sosial politik. Anda bisa baca di dalam buku Kearifan Lokal Minangkabau dan dalam proceeding politik dan kebudayaan Universitas Pajajaran. Salah satu contoh kearifan lokal sosial politik Minangkabau itu adalah seperti video lalu Kiambang Betawi. Itu salah satu filosofi hidup daripada kearifan lokal sosial politik orang Minangkabau. Artinya setelah perhelatan kita, setelah kita berpendapat, setelah kita bermusyawarah, setelah itu semuanya selesai, kita kembali bersatu untuk memikirkan hal ke depan yang lebih baik. Kemudian ada kearifan lokal lingkungan. Contoh, subak di Bali, hutan lindung di suku Baduy, ikan larangan di Sumatera Barat, tradisi lelong di Solok Selatan. Kemudian ada lagi kearifan lokal dalam berbahasa. Contoh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini adalah nilai-nilai persatuan, nilai yang melihat bagaimana kita hidup saling beradaptasi dan saling menghargai dalam suatu daerah. Dan yang terkenal lagi ada lagi kearifan lokal pengobatan. Misalnya sekarang jahe sebagai imun tubuh dalam masa corona COVID-19 sekarang. Kemudian ada tradisi gotong royong pembangunan masyarakat. Ada lagi kearifan lokal permainan. Di dalam permainan tradisional itu terdapat nilai-nilai edukatif, nilai-nilai baik, nilai-nilai yang bijak untuk pengembangan diri dan karakter anak secara baik. Nah, ini bisa Anda lihat di dalam buku Anak dalam Perspektif Sosial Budaya kalau Anda ingin lebih mendalami. Nah, banyak lagi permainan tradisional anak-anak. Kemudian ada lagi permainan rakyat pacu iti. Itu memiliki nilai-nilai kearifan lokal tersendiri. Kemudian kalau kita melihat arsitektur rumah gadang Minangkabau yang di situnya ada ruang tengah yang merupakan tempat musyawarah dan mufakat dari masyarakat. Di situ proses pengambilan keputusan, di situ proses bagaimana sesuatu itu orang silang kayu mako api kahidu. Artinya boleh berbeda pendapat tapi untuk merumuskan suatu musyawarah yang baik. Dan tak lupa juga ada kearifan lokal kuliner. Kuliner pun tidak hanya sebagai fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi terdapat nilai-nilai sosial budaya atau identitas dari masyarakat
yang akhirnya memiliki fungsi untuk mempererat persatuan, untuk menjaga solidaritas, untuk menghargai dan penghormatan pada seseorang. Nah, seperti kapalo lau itu kan adalah satu penghargaan kepada tamu yang datang supaya mereka bisa dengan senang hadir dan menikmati makan itu dengan baik. Ternyata Indonesia itu kaya dengan kearifan lokal dan kewajiban kita untuk melestarikan dan merevitalisasikan. Dan disinilah perlu peranan dari guru untuk menjadi sumber belajar. Bagaimana kearifan itu menjadi sumber belajar dan media pembelajaran. Dan jadi intinya lembaga pendidikan itu menjadi sumber atau media untuk merevitalisasi kearifan lokal masyarakat. Karena kita dunia digital, karena kita di era 4.0, maka pengembangan budaya lokal itu kita lakukan dengan virtual. Nah, bisa kita belajar, kita menggunakan teknologi, lalu kita budaya lokal itu kita bikin dalam bentuk pelestariannya tidak hanya di dalam kehidupan sehari-hari, tapi lalu kita menggunakan mengunggah dalam bentuk YouTube, membuatnya lebih baik, dan pelestariannya itu bisa juga dalam membuat web tersendiri. Kemudian yang jelas kita melakukan sebuah festival kebudayaan. Intinya kita sebagai pemilik budaya lokal mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Oke? Silakan Anda belajar, semua katakan aku cinta Indonesia, dan yang akan melakukan melestarikan, yang menguatkan adalah salah satunya melalui proses pendidikan dan menjadikan kearifan lokal itu menjadi sumber dan media pembelajaran. Oke, terima kasih.